Selanjutnya, pemaparan berikutnya dari bidang penataan manajemen SDM yang akan disampaikan oleh Ibu Lia Megawati, SEMM. Mangga Ibu Lia, silahkan. Ya, ini adalah penilaian yang diberikan dari Ijen mengenai subpemungkit yang pertama mengenai perencanaan kebutuhan pegawai dengan kebutuhan kerja. Dari kekurangan di subpemungkit yang pertama, ini adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh tim area penguatan SDM. Yang pertama yaitu kebutuhan SDM berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian yang kedua, membuat SOP, menyusun SOP penempatan pegawai. Kemudian yang ketiga, melakukan monep terhadap penempatan pegawai tersebut. Kemudian untuk di pemungkit yang kedua, subpemungkit yang kedua yaitu ada pola mutasi internal. Nah, ini adalah penilaian yang diberikan dari Ijen terhadap pola mutasi internal. Kemudian, nah ini adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh area penguatan. Melakukan mutasi antar jabatan untuk pengembangan karir. Yang kedua, melakukan mutasi jabatan sesuai dengan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi. Dan yang ketiga, melakukan monep atas pelaksanaan mutasi antar jabatan. Ya, kemudian ini dari subpemungkit yang ketiga itu tentang pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Ini adalah penilaian yang diberikan kepada di area subpemungkit yang ketiga. Ya, terkait dari subpemungkit yang ketiga tentang pengembangan kompetensi, ini adalah rencana-rencana aksi yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama melakukan teknik analisis untuk pengembangan kompetensi, kemudian yang kedua membuat rencana pengembangan kompetensi mempertimbangkan hasil pengolahan kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar. Kemudian yang keempat mempetakan seluruh pegawai memperoleh kesempatan atau hak mengikuti diklat dan pengembangan. Artinya sesuai dengan peta kompetensi. Untuk itu dimohon Bapak Ibu untuk mengisi peta kompetensi oleh Ibu Bapak. Kemudian yang keempat, rencana aksi yang keempat itu melakukan upaya pengembangan kompetensi pegawai, pengikutsertaan via lembaga pelatihan, in-house training, coaching, mentoring, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, melakukan monep hasil pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja. Pak, kalau bikin background bisa nggak? Ini adalah subpemungkit yang keempat tentang penetapan kinerja individu. Ini adalah penilaian yang diberikan oleh Dirjen dan ini adalah rencana aksi yang akan dilakukan oleh tim penguatan SDM. Yang pertama, menetapkan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan mengumpul data atau informasi hasil pencapaian sasaran kerja pegawai dan perilaku pegawai sebagai manifestasi dari kinerja seorang pegawai.
Kemudian yang ketiga, menetapkan ukuran kinerja individu yang memiliki kesesuaian indikator kinerja individu level di atasnya, serta menggambarkan wajib kinerja. Kemudian yang keempat, menetapkan penilaian kinerja individu sebagai dasar pemberian reward, pengembangan, promosi, penghargaan, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah subpengukit yang kelima, yaitu tentang penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Nah, ini adalah penilaian yang diberikan Irjen. Nilainya masih C. Dan untuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh tim penguatan area SDM, yang pertama, mengimplementasikan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai yang ditetapkan organisasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan mengukur data atau informasi mengenai hukuman, disiplin, atau reward yang pernah diterima pegawai. Dan ini adalah subpengukit yang keenam, yang terakhir, yaitu tentang sistem informasi kepegawaian. Penilaian yang diberikan oleh Irjen yaitu C. Dan untuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh area penguatan SDM, yaitu memutakhirkan data pegawai, informasi pegawai secara berkala dan mudah diakses pegawai. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi pemaparan dari hasil penilaian dari Irjen. Besar harapan dari tim penguatan SDM adalah terkait dengan kelengkapan dokumen yang akan kami kerjakan, itu dari hasil kerjasama dari Bapak Ibu semua. Kerjasama dari Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah pemaparan dari bidang penguatan akuntabilitas kinerja, yang mana manajernya adalah Bapak Haikal Muhammad Zakir SMSI. Pada Pak Haikal, kami silakan Pak Haikal. Siap. Oke, mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang saya hormati dan saya cintai. Saya dari tim penguatan akuntabilitas akan mencoba untuk memperkenalkan atau memaparkan serta melaporkan beberapa hasil dari kemarin ya, hasil petik, uji petik yang kemarin. Oke, di sini penguatan akuntabilitas di mana tim yang ada gitu ya, yang telah ditunjuk ya, ini tim-tim saya yang luar biasa sekali ya. Sebenarnya di sini kalau saya itu cuma eksekusi saja ya, tapi yang bekerja keras itu anggota saya ya. Jadi sebenarnya harusnya diapresiasi itu bukan saya, tapi anggota-anggota saya ini ya. Terutama Feti sama Israel luar biasa sekali. Kalau saya hanya eksekutor aja ya akhir. Oke, ini tim kami yang pertama saya sebagai manajer Haikal, lalu ada Bu Feti ya, lalu ada Bu Isro dan Pak Nursito. Mungkin Pak Nursito agak kesulitan ya karena sinyalnya ya. Oke, langsung saja di sini ya sekilas dari akuntabilitas itu sendiri. Nah, di sini itu perwujudan kewajiban suatu instansi, di mana instansi itu dalam hal ini Fakultas Ekonomi, untuk mempertanggungjawabkan apakah berhasil atau gagal dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Ya, ini sekilas saja. Lalu program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ya dari akuntabilitas kinerja instansi itu sendiri. Jadi di sini lebih ke akuntabilitas ya atau kerja ya.